Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada informasi terkini Bapak Ibu, katanya keputusan nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Honorer akan diangkat ASN, BKN keluarkan syarat ini. Jadi Bapak Ibu honorer wajib mengetahui apa kira-kira syarat yang dikeluarkan oleh BKN terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini kita kutip dari Unus ID, yang mana Unus ID membuat satu informasi terkait dengan kebijakan dari Menpad RB untuk mengangkat honorer menjadi ASN merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah memberikan prioritas kepada pengangkatan pegawai baru dari tenaga honorer yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu, yang mana dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini mempertimbangkan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Keputusan ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi para tenaga honorer yang telah lama berjuang untuk mendapatkan status aparatur sipil negara. Namun kebijakan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar karena memang ya, sesuatu hal itu pasti ada suatu pertanyaan dan ada tantangan yang mesti harus dijebol sehingga ini nantinya bisa tercapai dan bisa terwujud. Contohnya seperti bagaimana pemerintah dapat menjamin kualitas dan kompetensi para ASN yang berasal dari kalangan honorer. Dalam proses pengangkatan, calon ASN dari kalangan honorer akan disaring melalui serangkaian tes dan asesmen untuk menentukan kelayakan mereka dalam menjadi seorang ASN. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu kita ketahui. Walaupun ada pertanyaan tentang bagaimana kualitas kompetensi ASN yang berasal dari honorer ini ketika diangkat menjadi ASN, dan kita harus tahu bahwa jawaban pertanyaan itu sebenarnya itu sudah dijawab oleh pemerintah ya, dengan pengakuan bahwa honorer itu sangat penting di instansi pemerintah. Jadi itulah jawaban atas pertanyaan tersebut. Kalau mungkin honorer itu tidak dianggap penting, maka benar pemerintah akan pasti melakukan suatu PHK sebagaimana informasi penghapusan sebagai yang kita ketahui. Sudah banyak beredar informasi yang selama ini. Tetapi mulai dari Presiden, Menpan RB, dan jajaran menteri lainnya, juga DPR RI, ini tetap mempertahankan status honorer. Itu buktinya bahwa honorer memang tidak perlu diragukan lagi karena memang sudah teruji pada pelaksanaan pekerjaan selama menghonor selama ini. Hal ini tentu saja akan memastikan bahwa para ASN yang diangkat memiliki kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara secara profesional dan akuntabel. Honorer yang dipastikan diangkat menjadi ASN tidak perlu mengikuti tes seleksi jadi ASN P3K di tahun 2023. Hal ini merupakan keistimewaan bagi honorer yang telah membantu tugas pemerintah tanpa mendapatkan hak-hak yang sama dengan ASN. Secara keseluruhan, langkah pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN adalah sebuah langkah positif dan harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik yang lebih baik dan profesional. Namun, tetap diperlukan pengawasan dan evaluasi. Tentunya yang dimaksud di sini adalah pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam proses pengangkatan serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur sipil negara. Para ASN mereka yang berasal dari kalangan honorer agar kebijakan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan negara. Kemudian, pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ini bertujuan untuk memperbaiki sistem kepegawaian di negara ini. Bagi Bapak Ibu honorer yang telah lama bekerja pada instansi pemerintah, pengangkatan ini seakan menjadi impian yang selalu ditunggu-tunggu. Suatu hal yang wajar karena pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara bahkan dengan status PNS itu sudah pernah dilaksanakan di negara ini pada tahun 2013-2014 beberapa tahun yang lalu. Jadi suatu hal yang wajar juga kalau Bapak Ibu honorer yang sudah lama menunggu kepastian ini berharap bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun untuk dapat diangkat sebagai ASN, para honorer harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BKN. Ingat Bapak Ibu ya, ada syarat yang ditetapkan oleh BKN terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Berikut adalah syarat pengangkatan honorer menjadi ASN yang perlu dipenuhi. Pertama, pendidikan dan kualifikasi. Honorer yang ingin diangkat sebagai ASN harus memiliki ijazah pendidikan minimal D3 atau S1 sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar, tidak serta-merta harus D3 dan seterusnya. Misalnya D3 ini mungkin berlaku di bidang kesehatan ya, dan S1 itu misalnya di bidang pendidikan karena memang ya kewajiban atau syarat untuk menjadi guru wajib sarjana strata 1. Selain itu juga, mereka juga harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh BKN seperti usia maksimal 35 tahun dan memiliki nilai raport atau transkrip yang baik. Kedua, pengalaman bekerja. Honorer yang ingin diangkat sebagai ASN harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada instansi pemerintah terkait. Pengalaman kerja ini harus dibuktikan dengan SK pengangkatan dan surat tanda tamat mengikuti pelatihan dasar CPNS. Ketiga, kesehatan jasmani dan rohani. Ini juga adalah sangat penting bagi yang ingin menjadi ASN dipersyaratkan untuk sehat jasmani dan rohani. Setiap calon ASN harus memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri Pan-RB dan Menteri Kesehatan nomor SKB Datar 3 garing M.Pan garing 11 garing 2017 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai ASN dan calon pegawai ASN. Keempat, tidak ada catatan kriminal. Calon ASN harus memiliki catatan kepolisian yang bersih atau tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan negara. Yang kelima, lulus seleksi CPNS. Honorer yang ingin diangkat sebagai ASN harus mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Badan Kepegawaian Negara juga memberikan kesempatan bagi honorer untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan seluruh atau sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi hal ini bertujuan agar para honorer dapat meningkatkan kemampuan dan kualifikasi mereka sehingga dapat menjalankan tugas sebagai ASN secara profesional dan berkualitas. Jadi demikianlah persyaratan ya pengangkatan honorer menjadi ASN yang perlu dipenuhi. Bagi para honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri secara matang dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BKN serta meningkatkan kemampuan dan kualifikasi agar dapat menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara dengan baik dan profesional. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini diindahkan oleh Bapak Ibu. Bagi yang ingin menjadi aparatur sipil negara, ada beberapa syarat
yang telah disampaikan, yaitu ada 5. Pertama, pendidikan dan kualifikasi harus memenuhi syarat, kemudian pengalaman kerja, yang ketiga, kesehatan jasmani dan rohani, yang keempat, tidak ada catatan kriminal, tentu ini dibuktikan dengan surat keterangan SKCK dari kepolisian, dan yang kelima, lulus seleksi CPNS. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.